Madinah dalam sepekan, peristiwa yang terjadi di Mandailing Natal dalam sepekan. Dari tanggal 18 November hingga 22 November 2019. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal buka jatah 218 orang untuk CPNS tahun 2019. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal membuka kesempatan untuk menjadi calon pegawai negeri sipil CPNS tahun anggaran 2019 sebanyak 218 orang. Adapun rinciannya adalah 114 orang untuk tenaga kesehatan, 59 orang untuk tenaga pendidik atau guru, dan 40 orang teknisi, serta 5 orang untuk formasi khusus atau disabilitas. Lagi bayi di Mandailing Natal lahir dengan otak di luar tempurung kepala. Warga Mandailing Natal kembali dihebohkan dengan kelahiran bayi dengan kelainan otak di luar tempurung kepala atau anencefali. Bayi berjenis kelamin perempuan, anak dari pasangan Desmawita 35 tahun dan Soki Batubara 43 tahun, warga Desa Lancat, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal, lahir pada Senin 18 November. Anak tersebut lahir dengan berat badan 3.200 gram dan panjang 50 cm dengan kelainan otak di luar tempurung kepala. Bupati Mandailing Natal terbitkan surat edaran penertiban tambang liar. Bupati Mandailing Natal Dr. Andus Dahlan Hasan Nasution menerbitkan surat edaran nomor 540-3521 Tupim 2019 tentang pertambangan liar di Kabupaten Mandailing Natal. Surat edaran tertanggal 18 November 2019 tersebut untuk menyikapi maraknya aktivitas tambang liar yang disinyalir mengakibatkan adanya 6 bayi yang lahir dengan kondisi anggota tubuh yang tidak wajar di Mandailing Natal. Dalam surat edaran tersebut diinstruksikan kepada seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam setiap tingkatan agar menyampaikan larangan pertambangan liar di wilayah hukum Mandailing Natal. Ada festival nasyid di Rantau Baek. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal CQ Bagian Kesra melaksanakan Festival Seni Nasyid ke-18 tingkat kabupaten. Festival ini dilaksanakan mulai tanggal 18 hingga 22 November 2019 bertempat di Kecamatan Rantau Baek. Festival Nasyid ini dibuka Senin malam 18 November dengan mengambil tema dengan pelaksanaan Festival Nasyid kita jalin silaturahmi antara pemerintah dengan masyarakat serta bangun generasi muda yang religius, berakhlakul karimah, beradat dan taat beribadat. Acara ini dibuka oleh Bupati yang diwakili Sekretaris Daerah Gozali Pulungan. CPNS Bupati Mandailing Natal jangan percaya calo. Bupati Kabupaten Mandailing Natal Dr. Andus Dahlan Hasan Nasution pada Selasa 19 November menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat yang mengikuti dan mendaftar calon pegawai negeri sipil CPNS tahun 2019 agar tidak mempercayai pihak tertentu atau calo yang menjanjikan dapat membantu kelulusan tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain. Bayi lahir cacat di Mandailing Natal bisa faktor gizi. Kelahiran bayi cacat dengan kelainan otak di luar tempurung kepala atau anencefali di Desa Lancat, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal, Senin 18 November cukup menggemparkan masyarakat hingga ke jejaring media sosial. Kelahiran anak malang berjenis kelamin perempuan dari pasangan Desmawati dan Soki Batubara ini masih dalam perawatan dokter spesialis anak di Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan. Kelahiran bayi cacat belum tentu karena dampak tambang rakyat, tapi bisa juga karena faktor ekonomi, sehingga asupan gizi bagi ibu mengandung dan anak yang di dalam kandungan tidak memadai. PKL Pasar Baru Panyabungan mulai menempati relokasi. Pedagang kaki lima PKL di Pasar Baru Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang terbakar mulai dipindahkan ke tempat relokasi yang disiapkan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Dalam waktu dekat, Dinas Perdagangan dan Pasar juga akan memberikan bantuan sosial bagi pemilik kios, los, dan ruko yang terbakar. Pemindahan pedagang PKL ini terkait rencana pembangunan Pasar Baru Panyabungan yang terbakar pada tahun 2018 yang lalu. Pemerintah berencana akan membangun pasar pada tahun 2020.
3 balon Bupati Mandailing Natal kembalikan formulir pendaftaran ke Partai Demokrat. Sejak dibuka pendaftaran bakal calon Bupati Mandailing Natal pada tanggal 4 November lalu oleh DPC Partai Demokrat, sudah 3 balon bupati yang mendaftar atau mengembalikan formulir pendaftaran. Demikian disampaikan Ketua Demokrat Haji Harminsyah Batubara kepada Start News. Adapun ketiga balon bupati tersebut yaitu Haji Aswin Parinduri, Haji Ahmad Hussein Nasution, dan Sofwat Nasution. Gubernur Sumatera Utara 12 anak cacat lahir karena merkuri dari tambang emas liar. Limbah merkuri dari tambang emas sudah menyebabkan masalah kesehatan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sampai saat ini terdata ada 12 anak lahir dengan cacat bawaan. Hal ini sudah menjadi perhatian banyak kalangan baik pemerintah maupun masyarakat. Kali ini perhatian datang dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyatakan merkuri ini bersumber dari pertambangan emas ilegal di Kabupaten Mandailing Natal. Saat ini sedang diambil langkah guna menutup semua pertambangan emas ilegal itu. Peringatan ke-55 HKN di Mandailing Natal, berbagai kegiatan diselenggarakan. Pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal melalui Dinas Kesehatan mengadakan peringatan ke-55 Hari Kesehatan Nasional atau HKN Rabu 20 November. Pada peringatan HKN yang dipusatkan di Taman Raja Batu Komplek Perkantoran Bupati ini digelar sinam massal, donor darah, pemberian penghargaan bagi tenaga kesehatan yang berprestasi, dan pembagian lucky draw. Peserta tak cukup, Pansel Lelang JPTP Mandailing Natal tunda pengumuman hasil seleksi administrasi. Panitia seleksi lelang pengisian jabatan pimpinan tinggi pertama atau JPTP secara terbuka di lingkungan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang diketuai Dr. Insinyur Yadil Akhir Lubis MSI dengan Sekretaris Gozali Pulungan SHMM menunda pengumuman hasil seleksi administrasi peserta lelang yang seyogyanya diumumkan tanggal 18 November 2019 lalu. Penundaan pengumuman ini disinyalir karena kurangnya peserta yang mengikuti seleksi atau lelang secara terbuka ini. Puskesmas Selongat sepi, petugas mengaku mogok. PNS dan tenaga honorer di Puskesmas Selongat, Kecamatan Panjembungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Rabu 20 November mogok kerja. Mereka yang mogok sebagai bentuk protes terhadap Kepala Puskesmas yang diduga tidak memberikan hak para bidan dan perawat Puskesmas dari dana BOK tahun 2018 dan insentif BPJS selama 7 bulan di tahun 2019 ini. Bupati Mandailing Natal ajak seluruh masyarakat hentikan perbuatan menyala. Bupati Kabupaten Mandailing Natal Dr. Andus Dahlan Hasan Nasution mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meninggalkan perbuatan menyala karena dalam 1 tahun terakhir 6 bayi lahir dengan kondisi fisik cacat. Demikian disampaikan Bupati dalam peringatan ke-55 Hari Kesehatan Nasional di Taman Raja Batu, Desa Perbangunan, Kecamatan Panjembungan. CPNS Bupati Mandailing Natal pastikan dokumen yang diunggah terbaca. Bupati Kabupaten Mandailing Natal Dr. Andus Haji Dahlan Hasan Nasution Rabu 20 November menghimbau dan mengingatkan pelamar calon pegawai negeri sipil CPNS tahun 2019 agar lebih berhati-hati dalam pembuatan dokumen yang diunggah, sebab salah sedikit saja bisa menimbulkan kerugian buat diri sendiri. Bupati menjelaskan memastikan dokumen yang diunggah dapat dibaca sebab kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi. Pelamar juga harus mengunggah dokumen dalam bentuk scan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal serahkan dana hibah untuk pengamanan pemilu 2020. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menyerahkan dana hibah kepada TNI Polri untuk anggaran pengamanan pemilu 2020 mendatang di Mandailing Natal. Penyerahan dana hibah ini ditandai dengan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah antara pemerintah daerah Mandailing Natal dengan Dandim 0212TS dan Kapolres Mandailing Natal di Aula Kantor Bupati Kabupaten Mandailing Natal. Dana hibah yang ditandatangani Bupati Mandailing Natal Dr. Andus Dahlan Hasan Nasution ini untuk Polres Mandailing Natal sebesar 4,5 miliar rupiah dan untuk Dandim 0212 TS sebesar 950 juta rupiah. Terkait tambang apabila perlu tindakan hukum, Dandim siap bantu.
Jika memang keberadaan tambang milik masyarakat disinyalir menjadi salah satu penyebab terjadinya kasus kelainan kelahiran pada beberapa kasus kelahiran bayi di Mandailing Natal, maka Dandim selaku bagian dari Forkopimda Kabupaten Mandailing Natal akan secepatnya mendorong dan membantu serta mengawal Pemda dalam hal ini dinas terkait untuk segera melaksanakan upaya-upaya konkret demi mendapatkan solusi terbaik bagi masyarakat. Tentunya kesehatan masyarakat akan menjadi prioritas utama sehingga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Kapus Longat tuding yang mogok kerja pemalas. Kepala Puskesmas Longat Kecamatan Panjabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal Milvariani Siregar tuding petugas puskes yang mogok kerja itu pemalas. Demikian disampaikannya pada Start News lewat telepon seluler saat dikonfirmasi mengenai adanya mogok kerja petugas puskesmas. Dalan ajak penambang liar jadi peternak. Bupati Mandailing Natal Dr. Andus Dahlan Hasan Nasution mengajak warga penambang emas ilegal untuk beternak. Demikian disampaikannya setelah mengikuti peringatan ke-55 HKN di Taman Raja Batu. Dahlan Hasan mengatakan terkait penertiban pertambangan liar, nantinya pemerintah pusat berkenan memberikan izin di Mandailing Natal agar bisa dijadikan tambang rakyat yang mesin-mesinnya tidak ada kaitannya dengan kimia, sehingga alam bisa terjaga dan sebaliknya alam bisa jaga kita. Kepala Seksi Administrasi Desa PMD bantah terima uang solom-solom dari kepala desa. Banyak berita yang berkembang di tengah-tengah masyarakat seputar adanya uang siluman di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mandailing Natal, terutama di bagian administrasi desa di bawah pimpinan Kepala Seksi Kasih Administrasi Desa Anjur Bruto SH. Berita liar ini mencuat dari banyak kepala desa se-Mandailing Natal yang juga dikuatkan oleh pendamping desa. Mereka mengatakan ada uang solom-solom di meja kasih administrasi desa. Sementara itu, Anjur Bruto SH saat dikonfirmasi mengatakan bahwa tidak benar dan meminta disampaikan siapa kades yang mengatakan memberi uang solom-solom kepadanya. Ini syarat pencairan bansos Pasar Baru Panjabungan. Para pedagang Pasar Baru Panjabungan tampaknya mulai bernafas lega karena jangka dekat ini bantuan sosial untuk pemilik toko dan kios maupun los yang terbakar di Pasar Baru Panjabungan setahun yang lalu akan segera disalurkan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Untuk menyalurkan bantuan tersebut, Dinas Perdagangan menghimbau kepada semua pemilik toko, kios maupun los agar segera mendaftar untuk keperluan administrasi dan realisasi penyaluran bansos tersebut. Lagi 7 hektar ladang ganja dimusnahkan di Torosihita, Mandailing Natal. Lagi 7 hektar ladang ganja ditemukan di perbukitan Torosihita, Desa Huta Tua, Pardomuan, Kecamatan Panjabungan Timur, Mandailing Natal. Ladang ganja tersebut ditemukan tim Dits Narkoba Mabes Polri dan Dits Narkoba Polda Sumut serta BKO Brimob dan Polres Mandailing Natal yang berjumlah 117 personil. Ladang ganja itu langsung dimusnahkan di TKP dan sebagian dibawa ke Polres Mandailing Natal sebagai barang bukti. Uang solom-solom diduga untuk buka aplikasi Siskuedes. Binsar Nasution, mantan anggota DPRD Mandailing Natal, angkat bicara terkait adanya dugaan uang siluman di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandailing Natal. Dia menyampaikan bahwa uang solom-solom itu pasti ada diberikan kepala desa atau perangkatnya untuk membuka kunci aplikasi Siskuedes secara online dalam pelaporan ke Kementerian Desa. Binsar mengatakan anggaran dana desa tidak bisa terpungkiri lagi hanya untuk ajang korupsi bagi pengguna anggaran. Festival Nasyid tingkat Mandailing Natal ke-18 resmi ditutup. Bupati Mandailing Natal diwakili Asisten 3 Dr. Andus Sahnan Batubara MM resmi menutup Festival Nasyid tingkat Kabupaten Mandailing Natal ke-18 tahun 2019 Kamis 21 November malam. Festival Nasyid tahun 2019 yang dilaksanakan di Kecamatan Ranto Baik ini diikuti 360 peserta dari seluruh kecamatan se-Mandailing Natal. Adapun yang mendapat juara dalam acara ini yaitu grup remaja putra Kecamatan Panjabungan Timur meraih juara 1 dan grup remaja putri juara 1 diraih Kecamatan Linggabayu.